Well, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to our online class, SMK Al-Karimiyah, Sumeneb. Before we start our lessons today, let's say Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. The second, I would like to say thank you very much for Mr. Kamaruddin as the host for these meetings and these sessions. Let's begin the class. Good morning, everybody. How are you? I hope all of you are fine. And if you ask me, I'm fine too. Today we will discuss some topics, but before that, I will uh, explain you that today is 19th of January 2021, the first day of the second semesters. Here I will inform you that we have some topics to discuss. There are two topics, sorry, I mean there are four topics or four chapters that we will discuss in this semester. Chapter 8, Chapter 9, Chapter 10, and 11. We go on to our material today, Chapter 8. Please show me the slide. Okay, thank you. Starting to share content. Good. Vocational School Grade X Al-Karimiyah Sumeneb. SMK kelas 10 Al-Karimiyah Sumeneb. Once upon a time, chapter 8. So we will discuss about its relate with narrative text. Next. Oh, there are many kind of text on English ya. Ada beberapa macam teks dalam bahasa Inggris. Jadi sebenarnya sama bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu macam-macam teksnya sama. Jadi di sini kita belajar bahasa Inggris. Ada recount text, ada text procedures, ada report text, ada juga narrative text, dan ada juga descriptive text. Ya. Okay, in this morning we will discuss about narrative one. Jadi pagi ini kita akan membahas tentang narrative text. What is narrative text in English? So here English narrative text. Jadi narrative text ini adalah uh, uh, bagian dari beberapa macam teks yang ada pada bahasa, baik itu dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Karena kita sekarang pelajarannya adalah bahasa Inggris, maka fokus kita dalam ranah bahasa Inggris. Oke. Naratif teks dalam bahasa Inggris. Oke, kita turun ke bawah. Di sini ada functions ya, fungsi dari naratif teks. Karena setiap teks di sini baik report, procedure, recount, descriptive memiliki fungsi yang bermacam-macam dan beda fungsi. Oke, kita fokus ke naratif. Fungsi dari naratif teks ini to entertain or amuse the readers. Jadi fungsi dari naratif teks itu adalah untuk menghibur para pembaca. Ya, untuk menghibur para pembaca. Jadi teksnya itu bisa berupa story, bisa berupa legenda, bisa berupa fiktif, atau bisa juga berupa pengalaman. Itu masuk pada naratif yang di sini. Karakteristiknya dari teks naratif itu adalah use of past tense. Menggunakan past tense.
menggunakan rumus sudah lampau. Sedangkan strukturnya, komposisi dari naratif teks itu, dari paling atas, itu ada orientations. Biasanya ada kalimat pengenalan dulu, terus complications, terus resolutions, terus ada reorientations. Yang mana bagian ini akan kita bahas pada meeting selanjutnya. Sekarang kita fokus pada pengenalan apa itu naratif teks. Gitu. Dan untuk reports, procedure, recount, and descriptive, kita juga akan membahas pada meeting-meeting selanjutnya. Next. Oke, narrative text. Ya, narrative text is an imaginative story to entertain people. Ya. Naratif teks itu adalah sebuah cerita, ya, sebuah cerita imajinasi untuk mengentertain, untuk menghibur orang. Jadi itu adalah paragraf narasi. Kalau dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan narasi. Tapi dalam bahasa Inggris itu menjadi narrative text. Okay. Narrative text is an imaginative story to entertain people. Paragraf narasi adalah paragraf cerita imajinatif, cerita hiburan, cerita imajinatif untuk menghibur orang-orang. Phrase used in telling story. Biasanya ada pada story, terus ada pada cerita legenda, ada pada cerita fiktif. Biasanya phrase-nya yang biasa dipakai itu di sana ada ini. Once upon a times, ya. Once upon a times artinya pada suatu hari. Okay. Once upon a times there was a man. Misalkan seperti itu. Atau ada juga yang memakai long time ago, ya. Long time ago. Dulu, begitu bahasa Indonesia. Atau pada zaman dahulu, itu long time ago. Atau bisa juga ada phrase seperti ini. It happened one day that. Happened one day that. Ya, pada suatu hari terjadilah. Jadi itu adalah opening dari paragraf narasi. Bisa berupa once upon times, pada suatu hari, atau long time ago, pada zaman dahulu. It happened one day that, suatu hari terjadilah seperti itu. Dan ada juga biasanya yang sering digunakan adalah then, lalu. Jadi untuk menghubungkan kalimat antar kalimat biasanya memakai imbuhan then, after that, setelah itu. Terus ada meanwhile, sementara. Terus at the end, pada akhirnya. Finally, itu pada akhirnya juga. Eventually, pada akhirnya juga. Jadi tiga ini artinya sama, pada akhirnya. All in all, itu artinya setelah dipertimbangkan dari semuanya. All in all, setelah dipertimbangkan dari semuanya. Jadi kalimat naratif, saya ulangi, itu adalah cerita imajinatif, cerita hayalan untuk menghibur halayak, menghibur orang-orang. Seperti itu. Next. Good. Oke, di sini saya punya contoh dari narrative text. A Tiny Frog. Ya, ini adalah cerita seekor katak kecil. Oke, jadi
Ini adalah contoh dari kalimat narasi, dari paragraf narasi, narrative text. Saya bacakan dulu. Once upon a time, there was a bunch of frogs who arranged a climbing competition. The goal was to reach the top of a very high tower. A big crowd had gathered around the tower to see the race and cheer on the contestant. The race began. No one in the crowd really believed that Tiny Frog would reach the top of the tower. Heard through the race were statements such as, "Oh, way too difficult. They will never make it to the top. Not a chance they will succeed. And the tower is too high." The big frog began collapsing, one by one, except for those who, in a fresh tempo, were climbing higher and higher. The crowd continued to yell, "It is too difficult. No one will make it." More frogs got tired and gave up. But one continued to climb higher and higher. This one refused to give up. At the end of the race, all had given up climbing the tower except for the one tiny frog who, after a big effort, was the only one who reached the top. All of the all of the other tiny frogs want to know how this one frog managed to do it. They asked him how he had found the strength to succeed and reach the goal. It turned out the winning frog was Jeff. Oke. Oke, jadi ini adalah contoh kalimat naratif. Saya artikan a tiny frog, ya, kata kecil. A tiny frog, kata kecil. Oke, kita ini mendongeng hari ini. Once upon times, pada suatu hari, there was a bunch of frogs who arranged a climbing competition. Ada perkumpulan kata yang mana kata itu akan menyelenggarakan sebuah kompetisi. Kompetisinya adalah climbing. Climbing itu memanjat, kompetensi memanjat, kompetisi memanjat, lomba memanjat. Oke. Pada suatu hari ada perkumpulan kata yang sedang merencanakan untuk melakukan lomba memanjat. The goal was to reach the top of a very high tower. Oke. Tujuannya itu siapa yang bisa naik ke puncak paling atas tower. Ya. Jadi kompetisinya itu kata itu harus bisa climbing. Climbing itu memanjat paling atasnya tiang atau tower. Istilah kalau di kita itu panjat pinang. Oke. Kita gunakan kalimat panjat pinang. A big crowd had gathered around the tower to see the race and cheer on the contestant. Oke. Jadi di tempat itu sudah berkumpul banyak sekali kata untuk melihat, see the race, untuk melihat pertunjukan and cheer the tiny frogs, dan bersorak, ya, dan bersorak kepada para kontestan, kepada para yang mengikuti lomba. The race began. Oke. Ini perlombaannya mulai. No one in the crowd really believed the tiny frog would reach the top of the tower. Oke. Jadi dalam perkumpulan itu tidak ada yang percaya bahwasanya tidak akan ada seekor kata pun yang bisa sampai ke atas, paling atas tower, ke paling atas tiang. Oke. Jadi kata-kata yang sudah berkumpul itu sudah bilang, wah kayaknya nggak ada yang akan bisa, nggak ada yang bisa untuk
naik ke atas ujung dari tiang ini. Semuanya sudah bilang seperti itu. Heard through the rest were statements such as. Oke, jadi sorakannya itu seperti begini. Oh, way too difficult. Ya, sorakannya ini. Oh, way too difficult. Kata itu semuanya bilang, wah ini sangat sulit kata-katanya itu. They will never make it to the top. Mereka tidak akan bisa sampai ke ujung dari tiang itu. Ada juga yang bilang, not a chance they will succeed. Gak akan ada yang bisa. Atau gak akan ada yang bisa untuk sampai ke sana. Sampai ke ujung. Dan ada juga yang bersorak, the tower is too high. Ya, tiangnya itu sangat tinggi. Oke, jadi seperti itulah sorakan-sorakan dari cheerleadernya kata itu. The big frog began collapsing. Oke, jadi yang naik pertama itu adalah big frog, ya, began collapsing. Ya. Karena big frog itu mendengar teriakan atau sorakan dari kata-kata yang di bawah, bahwasanya the tower is too high, not a chance they will succeed. Gak akan ada yang bisa katanya. Lalu big frog yang sudah mulai manjat itu began collapsing. Mulai gagal, turun atau jatuh. One by one, satu persatu. Jadi kata yang besar naik, yang pertama naik, terus habis itu karena mendengar sorakan dari di bawah, kamu nggak akan bisa, kamu nggak akan bisa, maka satu persatu kata yang besar itu yang naik, jatuh satu persatu. Except for those who, kecuali kata yang in fresh tempo. Oke, kecuali ada kata yang pelan-pelan. Were climbing higher and higher. Ya, menanjak atau menaiki, memanjat higher and higher, tinggi dan semakin tinggi. Jadi di sini ada kata yang dengan fast tempo. Dengan pelan-pelan memanjat tinggi sampai tinggi dan semakin tinggi. The crowd continued to yell. Nah, keramaian itu mulai bersorak. It is too difficult. Ini sangat sulit. Dia berteriak kepada kata yang fresh tempo itu. No one will make it. Gak akan ada yang bisa untuk sampai ke sana. Kelanjutannya, more frog got tired and gave up. Nah, akhirnya fresh yang frog itu yang semakin lama semakin tinggi, got tired. Akhirnya tired itu lelah, capek, and give up dan menyerah. But one continued to climb higher and higher. Ternyata masih ada lagi yang melanjutkan to climb untuk memanjat higher and higher, tinggi dan semakin tinggi. This one refused to give up. Nah, kata yang ini menolak untuk give up, menolak untuk menyerah. At the end of the race, nah, pada akhir dari perlombaan, all had given up climbing. Ya. Ada, itu menyerah untuk memanjat the tower, memanjat tiang, except for the one tiny frog. Kecuali ada satu kata kecil. Ya. Kecuali ada satu kata kecil yang mana kata itu after a big effort mempunyai effort yang besar, mempunyai semangat yang besar. Oke. Bayangkan dari semua kata baik yang besar, yang tinggi, yang tua, yang muda, mereka gagal di sini di perlombaan panjat pinang, tapi ya ada one tiny frog, ada kata kecil yang mempunyai semangat yang besar.
was the only one who reached the top. Ternyata kata yang kecil ini bisa sampai ke ujung dari panjat pinang tersebut. Oke. Paragraf terakhir, all of the tower, all of the other tiny frog wants to know. Oke. Jadi dari semua yang jatuh tadi itu, kata-kata yang nggak berhasil, pengen tahu, wants to know how this one frog managed to do. Apa rahasianya dari kata kecil itu. Jadi semua kata yang sebelumnya itu jatuh, putus asa, mereka penasaran kepada kata kecil ini. Eh, apa sih rahasianya untuk bisa sampai ke puncak itu? Akhirnya, they asked him how he had found the strength to succeed and reach the goal. Mereka bertanya kepada kata kecil itu, bagaimana caranya kamu bisa mempunyai kekuatan sehingga kamu bisa mencapai ujung dari tiang itu, ujung dari panjat pinang tersebut. It turned out that the winning frog was deaf. Ternyata rahasia dari kata kecil itu ini, it turned out, ya. Kata kecil itu enggak menjawab. Mereka, kata yang besar tanya lagi, hey, apa sih rahasianya bisa sampai di ujung sana? Kita loh yang besar nggak bisa. Nggak jawab lagi ternyata yang kata kecil. It turned out that the winning frog was deaf. Ternyata kata kecil itu tuli. Ya, tahu dari sini. Nah, kenapa kata kecil itu bisa menang? Karena kata kecil itu tuli. Nah, yang lain mereka nggak tuli, mereka mendengar sorakan atau sorakan negatif dari para cheerleader-nya. They will never make it to the top. Mereka tidak akan bisa katanya yang menonton itu. Akhirnya kata-kata yang besar tadi itu karena sudah pesimis, ya, mendapatkan sorakan yang pesimis dari penontonnya, mereka putus asa. Naik lagi, disorakin lagi dengan sorakan yang pesimis, mereka putus asa. Ternyata ada kata kecil yang tuli, dia tidak bisa mendengar sorakan yang pesimis itu, akhirnya ternyata kata kecil ini bisa sampai di ujung dari tiang dan memenangkan perlombaan tersebut. So, apa yang bisa kita ambil dari story ini? Yang pertama, untuk menuju kesuksesan, ya, jika kita ingin pergi ke suatu titik sukses, maka kita tidak boleh berpikir pesimis. Kita harus optimis. Yang kedua, tidak usah mendengarkan apa yang orang lain katakan tentang kita jika itu buruk. Seperti itu. Jadi kita harus pesimis dan tidak perlu mendengarkan apa kata orang lain. Misal, saya ingin bisa berbahasa Inggris, Mister. Tapi teman-teman saya nanti ngebully saya. Hey, mau kemana pakai bahasa Inggris? Gak akan kemana-mana. Nah, kalau kita mendengarkan ocehan-ocehan seperti itu, tentu kasusnya akan sama dengan Tiny Frog ini. Kita tidak akan bisa menguasai bahasa Inggris. Tapi jika kita menjadi Tiny Frog yang deaf, kata kecil yang tuli, kita insya Allah bisa. Kita tidak usah mendengarkan apa yang teman kita bilang. Teman kita bilang, hey mau kemana sih? Hey apa sih? Itu kita tidak usah dengarkan. Insya Allah kita bisa untuk menguasai bahasa Inggris. Enggak cuma bahasa Inggris, apapun yang kita inginkan seperti itu. Jadi itulah cerita narrative text. Jadi ini adalah contoh dari narrative text yang kita bahas hari ini. Jadi kita bisa simpulkan bahwasanya
Narrative text itu adalah suatu cerita. Bisa suatu cerita, bisa juga berbentuk suatu pengalaman kita. Atau bisa juga berbentuk suatu cerita legenda yang terjadi. Jadi seperti itu. Itulah introduction, ya, perkenalan untuk naratif teks kita hari ini. Untuk selanjutnya, di meeting-meeting selanjutnya, kita akan membahas lebih dalam lagi tentang naratif teks tersebut. Oke. I think enough. Untuk exercise, for the exercise, tidak ada untuk yang ini. Karena kita masih dalam introductions, ya. Untuk sesi-sesi sebelumnya itu ada. Untuk kelas yang ini tidak ada. Thank you very much. Okay. Thank you very much for your attention. Terima kasih untuk partisipasinya hari ini kelas 10 dari SMK Al-Karimiyah Sumeneb. Untuk selebihnya saya serahkan kepada host. Silahkan host. Okay, Mr. Ansarul, thank you for your presentation. Before this meeting is closed, maybe a conclusion is related to the material that has been delivered to our student here. Okay. So, our conclusions for our meetings today. Jadi kesimpulannya hari ini bahwasanya kind of text dalam bahasa Inggris, ya, macam-macam teks dalam bahasa Inggris itu ada 5 macam, yaitu yang pertama procedure, recount, descriptive, narrative, and reports. Karena hari ini kita membahas naratif, maka yang perlu kalian garis bawahi, kalimat naratif teks itu adalah suatu cerita. Intinya itu adalah kalimat suatu cerita, teks suatu cerita. Jika kalian membaca novel, nah itu masuk pada naratif teks. Jika kalian membaca majalah dan ada suatu cerpennya pada pembahasan kita hari ini, naratif teks. Jadi naratif teks itu seperti itu. Kalau kita pernah membaca cerita, so that's called narrative. Itu yang dimaksud dengan paragraf naratif. Jadi seperti itu. Sudah? Okay. I think enough. Maybe any question from the other student? Ada pertanyaan dari anak-anak? Next. Question and answer. Okay, maybe enough, Mr. Ansarul, because the time will be over. Enough. Okay. Okay. Okay, thank you to Mr. Ansarul. Who close the lecture? Okay. You are welcome. Yes. Thank you to Mr. Ansarul for delivering the English lesson material. And okay, maybe because the time for this meeting has ended, maybe we will end this meeting. I, Muhammad Kamarudin, as the host, apologize if something is not comfortable. Maybe thank you, Mr. Ansarul. Bye bye, all of these participants. You are welcome. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.